nama Yesus, menghujat nama Yesus. Tetapi Tuhan Yesus yang menantikan mereka satu waktu nanti orang-orang akan datang kepada Tuhan. Alkitab berkata setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap lutut akan berteluk menyembah Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan. Dia raja di atas segala raja. Semua akan menyembah dia. Semua akan memuliakan dia. Dan yang tidak menyembah dia, tidak datang kepada dia, yang tidak percaya kepada dia, ya setelah akhir hidupnya, dia akan masuk ke dalam jurang maut. Tetapi orang-orang yang percaya kepada dia, orang-orang yang datang kepada dia akan mengalami hidup yang abadi, hidup yang kekal. Sama seperti Yesus hidup selama-lamanya. Maka orang-orang percaya pun akan bersama-sama dengan Yesus. Dan ternyata jumlah itu terus bertambah dari hari ke hari. Kita adalah contohnya. Dulu kita jauh dari Tuhan. Dulu kita tidak peduli tentang Tuhan. Tetapi faktanya hari ini kita beribadah kepada Dia. Hari ini kita menyembah Dia. Hari ini kita memuliakan Dia. Dan kita adalah orang-orang yang ditambahkan jumlah orang percaya sebelumnya. Sebelum kita percaya Yesus, ada orang-orang yang sudah percaya. Ya, kalau melihat kita dari berbagai daerah, suku kita masing-masing sebelum percaya Yesus, oh hidupnya jauh dari Tuhan, penyembah berhala, hidup jahat. Tetapi ada para misionaris datang. Bagi kami orang Batak ada nomensen, ya, yang kami sebut sebagai rasul untuk orang Batak. Sebelumnya ada pendeta datang tapi dibunuh, mati di sana dan tubuhnya dicincang. Tetapi misionaris terus tidak henti-hentinya ke tanah Batak dan saya bisa menjadi orang percaya, jadi diselamatkan karena ada hamba Tuhan sebelumnya. Diselamatkan. Tiap-tiap hari, kira-kira begini. Kita ini orang yang sudah diselamatkan, amin? Yakin? Bapak Ibu sudah diselamatkan? Mati pasti masuk surga? Mudah-mudahan. Atau yakin? Amin? Oke, kita ini orang percaya. Apakah kita puas dengan jumlah kita segini saja? Katakanlah kita ini seperti dalam kisah para bertambah banyak. Nah ini pekerjaan Tuhan, ini hati Tuhan. Allah tidak menghendaki kematian orang-orang fasik di dalam kefasikannya. Allah tidak menghendaki orang-orang jahat, orang-orang berdosa itu mati di dalam kejahatan bertambah. Ini karya Allah. Ya, jumlah tersebut. Nah, penambahan ini masih terus berlangsung hingga kini. Terus menerus di dalamnya. Pertanyaannya apa yang dapat kita lakukan? Sehingga jumlah orang percaya itu bertambah-tambah. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama kita harus memberitakan firman Allah. Kita harus menyampaikan Injil, kebenaran itu. Rasul Paulus berkata, aku punya keyakinan tentang Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tiga bangkit dari antara orang mati dan di dalam namanya ada pengampunan dosa. Di dalam namanya ada keselamatan. Ya, berarti kita perlu memberitakan nama itu supaya setiap orang yang berseru di dalam nama Yesus diselamatkan. Dalam Roma dikatakan bagaimana mereka berseru dalam nama Yesus. Mereka tidak tahu siapa Yesus. Mengapa mereka tidak tahu Yesus? Tidak ada yang beritahu. Mengapa tidak ada yang beritahu? Orang percaya kemana? Gereja kemana? Berarti perlu kita memberitakannya. Bukan tugas pendeta saja. Bukan tugas pengurus gereja saja. Bukan pekerjaan evangelis saja. Tetapi pekerjaan setiap orang percaya. Amin. Amin. Saudara dapat dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Kadang-kadang kita merasa, aduh saya tidak layak memberitakan tentang Yesus yang menyelamatkan dia, yang memerdekakan kita. Jadi sebenarnya sederhana.
Ya, tidak harus kita belajar yang luar biasa. Kalau tidak ada kesempatan bagaimana? Tetapi kesempatannya adalah apa yang kita alami. Ya, kita harus memberitakan firman Allah. Di ayat 41 berkata begini, orang-orang yang menerima perkataannya, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow. Kalau saudara setelah ibadah ini, 1 minggu ini mulai memberitakan firman Allah. Kemudian ada orang yang mendengar dan memberi diri dibaptis. Artinya ketika mereka mendengar, imannya timbul. Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran firman Allah. Waktu mereka dengar tentang Yesus yang menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu, mereka membuka hati, kemudian terima Yesus. Jumlah dibaptis. Semakin banyak orang yang memberitakan tentang Yesus yang menyelamatkan itu, artinya semakin banyak orang yang mendengar, semakin banyak orang yang percaya, semakin banyak jumlah yang ditambahkan kepada kumpulan orang-orang percaya itu. Pondok gerejanya 4 km kali 4 km. Wow, dahsyat. Dan mereka terus memuji Tuhan. Di luar negeri beberapa waktu yang lalu terjadi kebangunan rohani. Tiap hari datang beribadah, gak bisa dihentikan. Dimulai dari universitas itu. Terus memuji, datang lagi orang banyak datang menyembah Allah. Pekerjaan Allah luar biasa. Tetapi ada orang yang memberitakan Injil. Itu sangat penting sekali. Dan yang memberitakan itu setiap orang percaya. Itu yang Tuhan mau. Jadi kita dipanggil, dipilih tidak hanya sekedar kamu dipilih menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, kemudian ya cukup sampai di situ saja. Tidak, lakukan sesuatu. Ya, beritakan Injil. Di ayat 36 berkata begini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, Rasul ini berkata, itu loh beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, karena kisah ini adalah pada saat pencurahan Roh Kudus ya. Jadi kematian, kebangkitan, kenaikan, kemudian pencurahan Roh Kudus. Petrus khotbah. Jadi Petrus ingatkan, waktu beberapa hari yang lalu ada yang kita bunuh, ada yang saudara bunuh waktu itu. Kita lihat bersama-sama, yang kalian bunuh itu adalah Yesus, yang disalib itu adalah Yesus. Tetapi dia mati di kayu salib itu untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ya, yang kamu salibkan itu, dia Tuhan, dia Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Wow, waktu itu kita juga ikut berkata, salibkan dia, salibkan dia. Waktu mereka orang-orang yang mendengar khotbahnya Petrus, mereka terharu. Berarti dia mati untuk kita ya. Kita pikir waktu itu kita berjasa, kita ikut mengolok-olok dia, kita ikut menghujat dia, kita pikir kita udah orang hebat. Dan dia mati untuk saya. Aduh, saya sudah bersalah, saya sudah berdosa. Dia tidak bersalah, dia tidak berdosa, tapi saya hujat dia waktu itu. Tapi Petrus berkata, betul kalian hujat, dia yang disalib itu. Dia Tuhan, Kristus Raja yang diurapi itu. Mendengar hal itu hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Kira-kira, ya kami sadar sekarang. Kami tahu kami sudah berdosa. Kami ikut-ikutan juga menghakimi itu, yang disalibkan itu. Mengolok-olok dia. Dan kami lihat dia orang yang tak berdaya, kasihan dia loh. Kami bilang waktu itu. Tapi saat ini aku tahu, dia Yesus, Tuhan. Untuk menyelamatkan manusia, dia mati. Nah sekarang apa yang kami lakukan? Nah ini yang menarik. Setelah mereka mendengar apa yang disampaikan Petrus. Setelah Petrus menyampaikan firman Allah. Menyampaikan, memberitahukan tentang Yesus itu. Mereka bertanya,
Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Di ayat 38. Kita baca bersama-sama. 38. Ya. Oke. 1, 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jumlah mereka 3.000 orang membuka hati dan bertobat. Bertobatlah. Ya, berhentilah berjalan di dalam jalan kesesatan itu. Berhentilah berjalan dalam jalan kegelapan itu. Berhentilah berjalan pada jalan. Karena Tuhan tidak menghendaki kematian mereka di dalam kesesakan mereka, di dalam dosa-dosa mereka, di dalam kefasikan mereka. Tidak. Tuhan mau supaya mereka datang menyembah, memuji, memuliakan Yesus. Dan dia bertobat waktu mabuk. Dia bertobat waktu mabuk. Kenapa? Karena dia berteman dengan orang Kristen yang juga mabuk. Kalau di sini nggak ada. Nggak ada yang ngaku, karena kan hari Minggu. Betul. Jadi waktu itu kami tanya, Pak, kenapa jadi orang percaya? Saya bertobat. Ada teman saya, waktu itu kami sama-sama mabuk. Ya, disebut dari satu daerah, dari Solo katanya. Dan dia bilang begini, dia lagi mabuk loh, bisa cerita tentang Yesus loh. Apalagi tidak mabuk. Oh, tapi jangan katakan, Pak Pendeta, saya kalau mabuk baru berani. Kalau itu mabuk dulu saya. Nanti dulu, ini kasusnya berbeda. Ini bukan metode dalam Alkitab, enggak ada. Tapi waktu mabuk, ya, orang ini, dia beritahu kepada dia, ya, kamu menyembah Tuhan seperti itu capek, sia-sia, dia bilang. Tiap hari kamu ada korban, ada korban, ada korban. Kami nggak perlu lagi karena Yesus sudah satu kali berkorban untuk kami selama-lamanya. Itu dia ngomong lagi mabuk. Terus temannya yang mabuk ini, yang benar. Berarti Yesus itu bisa menyelesaikan korban-korban yang saya lakukan ini. Ya bisa. Dan di situ dia cerita, di situ dia menangkap, oh kalau begitu percaya saja. Dan akhirnya Bapak ini percaya, kemudian masuk sekolah teologi dan jadi pendeta, penterjemah Alkitab sekarang ke bahasa Bali, melayani di mana-mana. Terus kemarin kita tanya, terus yang membawa Bapak untuk bertobat, bagaimana sekarang? Dia belum bertobat. Kalau saya ketemu dia masih suka minum-minum karena kerjanya ya seperti itu ya, masih suka minum-minum. Wah, terus kita bilang, yang mempertobatkan Bapak belum bertobat, tapi Bapak sudah bertobat. Wah, aneh juga ya. Tetapi luar biasa loh. Dan dia terkesan, dia tidak bisa lupa itu. Tapi kalau dia ketemu selalu diingatkan. Dia selalu ingatkan sahabatnya yang membuat dia datang kepada Tuhan. Jadi ternyata orang mabuk itu bisa juga cerita tentang Yesus. Tapi jangan katakan kalau gitu kita mabuk sama-sama supaya kita berani memberitakan Yesus. Enggak. Kalau kita mabuk sama-sama, tidak kendalikan diri, kita sama-sama berantem, kita sama-sama mati. Bahaya itu. Ini kisah nyata di Bali ini. Dan saya hanya merenungkan, luar biasa ya. Artinya begini, terserah motivasi apapun. Kalau Tuhan mau panggil seseorang, mungkin caranya sih tidak, ya metode ini nggak benar gitu. Tapi Tuhan bisa pakai. Saudara dan saya tidak harus belajar cara menyampaikan firman yang benar. Harus begini, 1, 2, 3, tidak perlu. Ya, kita mungkin tidak terlalu paham tentang itu. Tetapi satu hal yang kita pahami, yang kita yakini, bahwa Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Dan ketika kita datang kepadanya, kita mendapatkan pengampunan dosa itu. Dan kita cerita hanya ngomong saja kepada orang lain. Dan ternyata orang lain bisa dapat itu. Karena Roh Kudus memberkati kita. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus menginsapkan orang yang mendengar apa yang kita katakan. Kemudian hatinya terbuka dan menerima Yesus. Oh, sangat sukacita sekali
kalau kita memberitakan kebenaran firman dan orang yang mendengar itu membuka hati dan percaya Yesus, sangat sukacita. Saudara akan mengalami, rindu mengalami sukacita itu, amin. Rindu mengalami sukacita seperti itu, amin. Ya, beritakan Injil. Katakan, Tuhan, saya mau memberitakan kabar baik ini. Saya kemarin di WA seseorang hamba Tuhan dan minta pokok doa. Diberikan pokok doa untuk didoakan. Nah, ada satu keluarga yang ibunya asli di sini ya, sudah yakin tentang Yesus, sudah percaya Yesus, tapi belum dibaptis. Hanya dia berkata, ya suami saya, ya tolong doakan supaya sebelum saya mati dan suami saya mati, dikatakan karena usianya udah tua. Ini pengusaha, karena dia dengar Injil dari pekerjanya yang adalah salah satu jemaat yang bekerja di perusahaannya, dan jemaat ini adalah jemaat dari Pak Pendeta yang kasih pokok doa ke saya. Ya, jemaat kami kerja di sini dan pengusaha ini bosnya sudah dijamah Tuhan. Tolong doakan ya supaya hanya satu permintaan, karena mereka dikasih suara ya, direkam dan dikatakan apa? Ibu itu bilang, ya kalau saya dan suami saya sudah percaya Yesus dan suatu waktu kami dibaptis, kami sudah siap meninggal. Mati tidak ada masalah bagi kami. Saya bilang keren banget ini. Dia bukan berkata, oh saya supaya diselamatkan, supaya sehat terus, supaya panjang umur, supaya saya menikmati kebahagiaan. Enggak. Karena dia sudah punya, semua udah punya. Tetapi dia mengalami kegelisahan. Setelah dia diberitahukan tentang Yesus, dan hamba Tuhan ini dalam doa, karena direkam, mereka berbicara, saya dengar pernyataannya luar biasa. Kalau saya sudah dibaptis bersama suami saya, mati pun siap, dan itu doa kami. Jangan kami mati sebelum percaya Yesus. Keren banget ya. Itu baru keren. Ya. Dan doa kita apa? Jangan kita mati sebelum satu orang pun yang bertobat melalui kita. Harus ada, paling tidak satu begitu loh. Kalau satu orang sudah mendengar Injil melalui saya dan Tuhan berkati, akhirnya orang itu percaya kepada Yesus. Ya sudah, kalau mau Tuhan panggil gak apa-apa, saya bahagia. Daripada tidak pernah membawa jiwa. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, bawa jiwa bro, sis, om, tante, bawa jiwa. Halo, siap? Gak berani. Beritakan Injil. Ya, kemudian mereka bertobat. Masing-masing dikatakan, masing-masing memberi diri. Ya, masing-masing memberi diri. Dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk mengampuni dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Di ayat 39 berkata begini, sebab bagi kamulah janji itu. Rasul Petrus berbicara kepada orang Israel. Sebenarnya orang Israel ini sudah dapat janji itu. Ya, hanya perlu respon mereka adalah percaya Yesus. Ya, janji itu sudah ada dan mereka harus meresponinya. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, bagi keturunanmu, dan bagi orang yang masih jauh. Artinya bukan hanya untuk orang Israel, bukan hanya untuk kita saat ini yang masih jauh. Artinya masih ada orang-orang yang belum datang kepada Yesus, dan mereka pun ya adalah objek kasih Allah. Mereka pun dikasihi oleh Tuhan, dan mereka pun ya layak menerima pengampunan dosa daripada Yesus. Maka dikatakan ya bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kira-kira saya bertobat bukan karena hebat saya, tapi kebenaran ini menunjukkan bahwa Tuhan sudah panggil saya. Saudara pilih Yesus, ya, atau komitmen percaya Yesus, tapi sebelumnya Yesus yang sudah pilih saudara, bukan kita. Ini hanya respon saja, membuka hati, menerima Yesus itu respon kita, tapi pilihan itu dari Yesus. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ya, kita orang pilihan, dipilih oleh Yesus.
Dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Ini menjadi saksi, menjadi berkat. Ya, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu perlu berdoa. Ini kita minggu misi. Berdoalah. Lihatlah orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Dengan mata iman waktu doa. Dengan mata iman melihat mereka. Orang-orang yang berdosa itu sedang berjalan menuju neraka. Menuju maut. Nah, bagaimana kita hanya akan menonton saja. Sembari kita melipat tangan kita, kita duduk dan berdoa. Melihat mereka sedang berjalan menuju maut itu. Ya mungkin kita tenang. Dan kita kata, Tuhan jamah orang ini. Jamah sahabat saya ini. Keluarga saya ini. Om saya ini. Tante saya ini. Sebelum mereka meninggal Tuhan. Aku rindu supaya mereka pun bertobat. Berbalik. Dan datang kepada Tuhan, itu doa kita. Dan doa orang benar apabila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Amin. Jadi rugi benar kita kalau tidak berdoa selama ini. Kita sia-siakan waktu yang ada. Kenapa kita tidak mendoakan mereka? Ambillah waktu untuk berdoa. Doakan mereka supaya mereka datang kepada Tuhan. Amin. Kita sudah terlibat di dalam pekerjaan misi. Berdoa. Oh, ada hamba-hamba Allah sedang melayani. Daerahnya sulit. Bagaimana mereka harus berpikir lagi untuk cari uang, bekerja. Sementara mereka harus fokus memberitakan Injil. Mereka butuh dana. Kita sudah lakukan. Kita mau terlibat. Kita sisihkan sebagian dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sebut dengan dana misi. Kita bisa kirim. Ini untuk beli. Sekedar untuk makan minum. Tetap melayani. Artinya kita bersama-sama dengan dia pergi. Doa kita tadi pergi. Dana kita juga pergi. Tetapi ada juga lingkungan yang dekat. Yang bisa kita jangkau. Kita sendiri bersaksi memberitakan Injil. Berkatakan. Dan dengan banyak perkataan lain lagi. Ayat 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Petrus mengingatkan mereka. Jangan terus mau dalam kehidupan yang jahat ini. Dan sekarang dunia ini sedang dilanda kejahatan. Alkitab berkata begitu. Tanda-tanda akhir zaman. Manusia semakin jahat. Kasih seorang dengan yang lain semakin dingin. Manusia semakin hidup individualismenya tinggi. Cuek kepada orang lain. Tidak mau tahu dengan orang lain. Ini sangat berbahaya. Tapi anak-anak Tuhan tidak boleh masuk dengan sistem itu. Anak-anak Tuhan tetap peduli kepada sesama. Anak-anak Tuhan harus memperhatikan yang lain. Anak-anak Tuhan mengingatkan yang lain. Supaya yang lain itu bertobat. Beritakan Injil. Allah yang menambahkan jumlah orang percaya itu. Tapi Allah mau pakai kita. Apa yang bisa kita lakukan? Beritakan Injil. Siap memberitakan Injil, amin. Siap memberitahukan tentang Yesus kepada orang lain. Karena Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Jadi sangat penting memberitakan Yesus kepada banyak saudara kita. Amin. Coba katakan kiri kanan, beritakan Yesus kepada banyak orang. Amin ya. Doakan minggu depan kita melihat sesuatu terjadi. Karena minggu ini kita lakukan hal itu. Kita beritahukan tentang Dia. Apa yang bisa kita lakukan? Tuhan mau kita terlibat di dalamnya, ada peran kita. Yang kedua, ya, kita harus menampilkan kehidupan yang baik. Tidak hanya sebatas kata-kata, tapi kehidupan kita. Kita harus menampilkan, pertontonkan hidup yang benar itu, hidup yang baik. Akhirnya Alkitab berkata, orang-orang percaya, ya, dalam kisah para rasul, orang Kristen mula-mula itu disukai oleh banyak orang. Kenapa? Karena mereka menampilkan kehidupan yang baik. Mempertontonkan kehidupan yang baik.
Kehidupan sebagai orang yang diberkati Tuhan, yang cinta akan Tuhan, dapat dilihat oleh orang banyak. Dan itu harus terjadi dalam hidup kita. Ini yang harus kita perankan, ini yang harus kita tampakkan. Tanpa kita bicara, bisa saja orang melihat kita, menilai kita, dan akhirnya mereka ambil keputusan untuk bersama-sama dengan kita. Jumlah mereka semakin ditambah-tambahkan. Artinya, kalau orang-orang itu melihat kehidupan kita, mereka akan datang dan berkata, saya mau seperti saudara, saya mau seperti keluarga Bapak Ibu, saya mau bergabung. Amin. Ya, apa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul ayat 42 berkata begini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ini sudah kita kerjakan. Ya, dalam rumah tangga perlu ada doa bersama. Baca firman Tuhan bersama. Amin. Aminnya kecil, tidak apa-apa. Amin. Mulai besar karena dipaksa. Dan harus amin. Anak-anak itu kita ajak. Ya, pengajaran Rasul. Kemudian ada KPI, kelompok pembinaan iman. Sudah lama kita lakukan. Mulai awal kita gereja itu sudah kita lakukan. Ini seperti ini. Dan di KPI itu kita banyak mengalami berkat-berkat Tuhan. Amin. Amin. Pertanyaannya begini. Ya, adakah di antara kita yang tidak tahu nama KPI-nya, KPI apa? Ini pertanyaan. Saya di KPI apa ya? Ada? Gak ada ya, semua tahu ya. Kelompok pembinaan iman. Amin. Atau apa kepanjangan KPI ya? Yang tahu kepanjangan KPI coba angkat tangan. Nanti ada hadiah. Kalau salah ganti rugi. KPI. Ya, ketua KPI jangan jawab. Oh, jangan-jangan ketua KPI juga nggak bisa tahu ya. Ya? Ya, hadiahnya tepuk tangan. Mari kita tepuk tangan. Makasih. Itu dia, kelompok pembinaan iman. Oke, apa kepanjangan GKRI? GKRI. Oh, pintar. Yang di sana, yang di sini apa ya? Karena dalam acara-acara tertentu, ya mohon kesediaan Bapak Pendeta dari gereja yang dulu gitu, nama dulu udah ada E-nya, gitu ya. Ya, ini pasti nggak bisa dijawab ini. Ya, siapa nama Ibu Pendeta? Jamin nggak bisa jawab. Ya, nama Ibu Pendeta Nyonya Siahaan. Iya. Oke, artinya ada kedekatan di antara kita, persekutuan. Jadi mereka pengajaran rasul-rasul adalah persekutuan, jadi saling kenal. Jangan, itu kan orang dari sana, saya orang dari sini. Karena orang dari sana pesta, acara, kita nggak usah. Akhirnya balas lagi yang dari sana, itu kan orang sana, bukan orang sini. Biarlah mereka yang pesta, nggak ada persekutuan namanya. Tapi entah orang sana, orang sini, itu jemaat Sinam, ayo gabung, amin. Jadi acaranya yang punya acara KPI Mumbul, yang buat acara di KPI Ungasan, ketika KPI Ungasan undang yang dari Mumbul, semua hadir, amin. Nggak ada amin, berarti nggak pernah datang, amin. Nah, artinya ada persekutuan. Jangan kita di kota-kotakan. Bagaimana orang melihat kita? Mereka aja coba kalau suku sana, ya sana. Suku sini, ya sini. Berarti kan nggak bisa jadi contoh gitu loh. Oh, tapi kita nggak membeda-bedakan suku. Kita rangkul semua. Kita bersama-sama. Ketika ada saudara kita mengalami hal duka, misalnya semua datang. Ketika satu saudara kita yang di sana mengalami sukacita, semua datang. Semua merasakan. Nah, inilah kehidupan yang indah. Jemaat mula-mula bersama, bersekutu.
selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Artinya membagikan makanan. Ada yang kesulitan makanan, mereka bawa, mereka bagi. Mereka satu kesatuan. Dan rupanya orang-orang yang belum percaya, yang belum mengikut jalan Tuhan waktu itu, melihat gaya hidup jemaat mula-mula ini. Maka akhirnya mereka menyukai. Kok ada sukacita ya? Memang ada masalah dalam hidup mereka, ada tantangan juga mereka hadapi. Tetapi coba lihat, mereka suka berkumpul, mereka memuji Tuhan. Mereka berbagi loh, mereka peduli satu yang dengan yang lain. Akhirnya orang yang tadinya belum percaya itu menyukai dan masuklah ke kelompok itu. Dan akhirnya mereka menikmati sukacita. Itu artinya bertambah jumlah mereka. Misalnya begini, kalau ada seseorang datang ke rumahnya Pak Sony, ya, kemudian Pak Sony cueknya luar biasa. Hai, mau apa? Ha? Ngapain datang sini? Ya, mau apa? Enggak diladeni. Terus orang ini, Bapak ini orang Kristen ya? Orang Kristen model begini ya? Nah besok-besok kita ajak dia, ayo persekutuan di rumah Pak Sony. Hah, Pak Sony yang agak ini ya? Sorry, maaf. Beda kan? Tapi kalau dia datang, Pak Sony, oh iya silakan mau cari apa? Dulu. Oh ya, panggil dari rumah ya, bikin kopi dulu, langsung ada kopi. Enak sekali ya. Orang Kristen ini lama-lama saya kunjungan ke sini dan saya buat teman. Nah, Pak Sony bilang gak apa-apa buat teman. Kemudian Pak Sony boleh cerita tentang kasih Tuhan, mengapa seperti ini. Akhirnya apa yang terjadi? Orang itu menyukai. Amin. Saya rindu pastikan kalau ada orang lain datang ke Jemaat Sinam, tidak ada yang tertekan batinnya. Tapi bersuka cita, saya senang loh ke rumah Bapak itu. Ramah-ramah sekali. Amin. Kalimatnya lembut, nggak ada yang ngegas. Amin. Halo, ini gas ini ya. Ya. Memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Mengapa? Orang-orang semakin bertambah. Pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan melakukan mujizat. Saudara misalnya ada orang yang sakit. Saudara tidak harus jadi sekolah teologi dulu baru mendoakan orang itu. Enggak, datang doakan dalam namanya sembuh. Dan orang itu sembuh. Luar biasa bukan? Akhirnya mereka senang. Ada orang yang bergumul mengalami kesusahan dalam hidupnya. Saudara beri nasihat. Singkat saja, sederhana. Tapi kemudian orang itu senang. Datang menjadi orang percaya. Ini maksudnya. Jadi ada kuasa Allah ya, yang ditampilkan oleh orang-orang percaya. Dan itu kita harus lakukan. Jangan sampai orang datang melihat, lah itu orang Kristen. Lah pergi juga ke dukun. Ngapain saya percaya kepada Tuhannya? Orang dia juga suka ke dukun. Kita gak jadi kesaksian. Nah, orang Kristen gak perlu ke dukun. Karena Tuhan kita hidup. Allah kita hidup. Allah kita berkuasa dan orang lain melihat kita. Kalau gitu minta doa saja kepada Bapak itu yang Jemaat Sinam. Luar biasa. Dia orang percaya loh. Dan memang dia tahu Bapak Ibu suka berdoa. Dan akhirnya datanglah. Dan saudara berdoa. Mujizat Allah terjadi. Ditambahkanlah orang-orang percaya. Amin. Ini akan terjadi dalam kehidupan kita bersama. Ya, firman Tuhan katakan. Jangan katakan saya gak punya apa-apa. Nah, kita udah percaya. Cukup. Lakukan. Ketika seseorang membuka hati dan mau minta didoakan oleh Bapak Ibu, doakan, jangan ragu-ragu. Ya, sampaikan kebenaran. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Kita berdoa bersama-sama supaya melalui pelayanan kita bersama mujizat terjadi. Amin. Tanda-tanda ajaib yang daripada Tuhan yang sudah dijanjikan Tuhan bahwa itu kita lakukan dan memang pasti bisa terjadi. Kita kerjakan bersama-sama. Era mujizat ini harus terus dikumandangkan, ya. Jangan sampai berkata tidak ada lagi mujizat. Ada mujizat di dalam Tuhan. Dan semua orang berikut, ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Kita harus bersatu. Nah, waktu kita bersatu orang lain akan melihat. Hidup kesatuan itu sangat indah. Itu sebabnya disukai oleh banyak orang. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Hidup berbagi, saling memperhatikan, mempedulikan yang lain. Ya,
Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya, artinya mau berbagi, membagikan apa yang dia miliki. Ya, di ayat berikut. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Luar biasa. Ada yang harus kita lakukan. Ya, menampilkan kehidupan sebagai orang benar. Nah, kira-kira begini. Ini kampung orang Kristen. Kalau di kampung ini ada judi, mabuk, pencurian, perjinan, perkelahian, marah-marah, kacau di sini. Kemudian ini kampung orang bukan Kristen. Nah, melihat ke sini, bagaimana mungkin mereka tertarik ke sini? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tetapi kalau ini terjadi, ini kampung Kristen, wah baik, sukacita, suka menolong seperti yang dalam Kisah Para Rasul kita baca. Ya, berbagi, tidak sombong, ada kebahagiaan bersama-sama. Maka orang yang belum percaya, kampung non-Kristen ini melihatnya. Dan akhirnya mereka datang ke kampung Kristen itu. Dan bersama-sama kita memuji, memuliakan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah berperan menambahkan jumlah orang percaya. Dan Allah juga mau supaya kita pun berperan untuk menambahkan jumlah orang percaya itu. Apa yang kita lakukan? Ya, pertama, kita harus memberitakan firman. Siaplah kita memberitakan firman. Yang kedua, kita harus menampilkan kehidupan yang baik, yang memuliakan Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, kita masuk dalam pujian. Kita bersyukur Bapak Ibu, kita siap melayani Tuhan. Amin. Ini waktunya kita terlibat. Ya. Ini waktunya kita mau sungguh-sungguh menggunakan waktu yang ada. Kesempatan telah Allah berikan kepada kita. Ya, kita siap dipakai oleh Tuhan.